Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam ibadah minggu. Semua karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar pada setiap kita. Kita diberi kesempatan lagi ada di hari-hari yang baru, dan kita sampai di sini pun bukan karena memang kita mampu, tetapi kemampuan yang diperkenankan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita persilakan penonton itu sebuah kita berdoa. Mari kita bersyukur. Bapa surga, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan karena pimpinan, berkat dan kasih karunia anugerah-Mu yang begitu besar. Kami dapat berkumpul di tempat ini, di gedung gereja ini dengan penuh sukacita karena pada pagi ini Tuhan Yesus, kami pasti menikmati lagi firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan kekuatan kepada pribadi kami dan juga kegagahan kami untuk melawan penguasa di dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, kami punya hidup yang penuh dengan sukacita karena kasih Yesus yang begitu besar, karena Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, membolehkan kami terus menikmati kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena semua anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi ini semuanya sudah menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih-lebih lagi anak yang Kau pilih untuk memberitakan tentang firman-Mu yang luar biasa, yang memberikan kami impak besar kehidupan kami, kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami datang pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini Tuhan dengan kekuatan kami, tetapi semuanya kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulakan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, haleluya, shalom. Mari saja semua berdiri. Mari kita angkat lagu pujian ini, shalom, shalom. Setiap minggu kita
Ini ku diberi kuasa.
juga para pemuzik yang melayani mimbar bersama-sama dengan saya pada hari ini, dan kita semuanya di sini yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Hadirat Allah ada di sini, amin. Dan dimanapun jemaat kita berada, hadirat Allah menyertai mereka. Puji Tuhan. Oke, jadi saya sangat mengucap syukur kalau beberapa waktu ini saya terskip saya punya bahagian, tapi saya sangat yakin dan saya penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya semuanya itu memang Tuhan campur tangan. Haleluya. Kalau minggu lalu MC atau pengacara mengatakan ada sesuatu yang baru. Kalau dari manusia itu sendiri itu juga bilang, tapi kita percaya apa yang baru itu adalah daripada Yesus itu sendiri, yang kita di dalam dia ada di dalam kita. Nah, mungkin apa yang akan diutarakan daripada mimbar pada pagi hari ini benda yang berulang-ulang. Tapi dulu saya belajar sastra, dia bilang untuk pengetahuan yang aliran sains silakan. Dia bilang kalau ada pengulangan itu ada penegasan. Tapi tidak apa. Kita memiliki roh Allah yang luar biasa. Tegas tapi penuh dengan kasih. Haleluya. Dan mungkin juga apa yang kita dengar pada pagi hari ini adalah apa yang kita boleh aplikasikan pada orang-orang di sekeliling kita. Memahami mereka, menyatakan kasih Yesus kepada mereka. Nah, jadi saya pergi kepada tema renungan saya, atau biasa kita bilang tajuk dia bilang, yaitu mengenal kasih Bapa Anda menjadi diri sendiri. Nah, saya selalu kalau saya ada di hadapan itu memang biasanya akan berdasarkan pengalaman. Kalau kita belajar kan tentang psikologi, dia banyak faktor, tapi biasanya saya ingin berdasarkan pengalaman atau apa yang saya lalui secara tidak langsung melalui pembacaan atau di keliling saya. Jadi kalau sudah berdasarkan pengalaman, tapi tentunya yang utama adalah firman Tuhan. Mengenal kasih Bapa Anda menjadi diri sendiri. Nah, mungkin kamu masih ingat kalau saya pernah bersaksi waktu saya remaja, masa saya meningkat, membesar dan masih remaja, saya pernah mengamuk. Saya marah betul-betul. Saya seturang di rumah, saya kasih tunggang itu cushion, saya buang-buang itu cushion. Saya marah betul-betul sama Tuhan. Waktu itu semua orang di ladang Sigup, sudah kamu tahu tuh Sigup, yang dari Sarawak. Sigup itu tembakau ya. Dulu masuk TV juga lah bapak kami. Kalau di Bali sendiri kan saya ingat, bapak kita pernah masuk TV sebagai penanam tembakau yang berjaya. Tapi masa itu kami tidak bergaul dengan Tuhan lah. Dan dia masuk TV sampai kawan-kawan saya pun datang kepada saya di sekolah menengah. Jadi belanja kami, Bapak kok kayak sudah dibilang toke tembakau. Nah, tapi puji Tuhan, Bapak saya waktu dia bertobat, sadar atau tidak sadar dia tidak sentuh rokok sudah. Haleluya. Jadi masa itu saya sangat marah sebab hidup itu terlalu sukar, sangat susah, sehingga saya mengimpikan untuk menjadi orang lain. Saya cakap, kenapa mata saya tidak biru? Kenapa saya tidak dilahirkan di tengah-tengah orang yang kaya, yang ada orang gaji? Sudahlah, di sebelah rumah kami itu memang ada orang gaji. 2 sih itu rumah sana di atas dulu. Kalau ada yang lain pun rumah pekerja itu orang kaya. Saya cakap dengan Tuhan, kenapa saya tidak menjadi paling tidak macam kawan-kawan saya yang bebas keuangan dia. Tadi dulu mana saya pernah tahu perkataan bebas keuangan, lebih kurang begitulah. Dan saya sangat-sangat terpukul lah, hancur betul-betul. Kenapa Tuhan? Soal tidak adil lah, tidak adil bagi saya. Sudahlah, seadanya saya begini, lepas itu keluarga saya begini lagi, bapak lagi sikit-sikit cemburu dan marah mama saya, pukul mama saya, dan saya gergitan lagi ke mama saya, terlampau menyabar. Akhirnya saya dapat nampak kenapa dia sabar, memang dia punya dasar yang teguh tentang Yesus. Jadi percaya atau tidak, saya pernah meraih menangis-nangis mama saya supaya ceraikan
bapak kami. Saya tidak mau jadi anak bapak saya. Dan selama ini saya cerita tentang bapak saya, semua yang manis-manis kan, semua yang indah-indah pesan bapak saya. Sebab mungkin saya lama menghabiskan masa dia sudah bertobat. Jadi saya bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali saya menangis di depan bapak saya. Saya bilang, kasih tinggallah dia itu. Bukan selama ini mama pun boleh sebaik bah, kau ada kerja, kau dihormati, kau macam-macam lah saya cakap. Kalau sekarang kalau simpulkan, you are strong. Kenapa masih mau melekat dengan bapak? Nah, begitu Pak. Sebab saya punya, kalau orang yang sudah sampai tahap begitu tuh dia punya pukulan itu bukan sedikit itu kan. Dan waktu itu saya sangat muda, sangat remaja. Kalaupun saya di tingkatan 4, umur saya baru 14 tahun. Jadi sedanglah kamu tahu kali itu daun tembakau itu ada grade. Nah, jadi sedang menggrade champion tuh kami ada di dulu, tidak tinggal pun boleh tahu ini grade apa, ini grade apa. Jadi masa saya sedang menggrade itu di sana dan juga saya merayu-rayu sampai mama nangis. Satu saja dia cakap sama saya, ini dia bilang. Tapi sudah kasih keluar, kasih muntah semua, dia bilang, Erni, siapapun bapak kamu, apapun bapak kamu, macam mana pun bapak kamu, dia adalah bapak kamu. Karena dialah kau lahir di dunia ini. Lagi saya meredam, kenapa saya jadi anak dia. Sebab itu sampai satu tahap, bila semua orang sudah pergi ladang, mungkin waktu itu saya punya abang-abang, ada yang di tempat sekolah dirang, ada yang pergi kerja atau dirang ada kehidupan dirang dan belum lagi lah saya rasa masih lagi kami sama-sama, tapi itulah saya tinggal satu orang di rumah. Saya rasa saya akan suruh tinggal di rumah itu karena saya akan suruh bersiap sedia untuk exam. Dulu ada SRP, ada SPM begitu Pak. Tapi saya tidak belajar, saya mengamuk, saya banggakan dan yang paling dahsyat saya rasa sampai sekarang ada skirt mama paling dia sayang warna biru, saya robek. Tapi itu tidak juga memberikan kekuasaan kepada saya, sebab saya belum lagi jadi orang mata biru. Dan saya mau berada di prairie, Little House on the Prairie punya life. Sedangkan itu kalau tengok balik itu film kan bukan mewah tau dia orang di kampung betul-betul. Tapi itu menurut impian saya. Saya tinggal lelehan, tidak tahu apa-apa. Jadi saya mau menurut life macam si Laura dalam watak Laura itu Little House on the Prairie. Nanti kamu Google lah itu. Di kampung itu, lepas itu naik kereta kuda lagi, tidak pun kereta motor atau pakai injin. Jadi sampai tahap begitu, saya robek ini membuka tukang di dada ya. Aku sedang membuka tukang di dada, tapi itu puluhan tahun yang lalu. Saya ini sudah mau setengah abad, jadi saya tidak kisah lagi lah. Jadi daripada kehidupan yang seperti itu, memberontak. Dan dalam masa yang sama, Mama begitu menabur, bawa saya di gereja, mengenal firman Tuhan, dan paling penting abang saya di asrama yang telah bertobat, dia selalu kirim surat dengan saya. Dia kirim surat dengan firman Tuhan sampai tanpa saya sadar habis kitab Matius saya baca. Jadi dalam proses saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mengenal siapa-siapa, saya punya impian satu saja, mau jadi orang lain. I want to be somebody yang saya mau, bukan yang Tuhan mau. Seseorang yang menurut kehendak saya adalah jauh lebih indah, jauh lebih dihormati, jauh lebih baik. Syukur lagi saya tidak malu mama saya pindik kok kan, sebab saya pun pindik. Haleluya. Jadi dalam semua komulut itu, dalam semua kesukaran yang saya lalui, kalau saya lihat balik, tidak mau jadi bukan yang mau lihat ke belakang jadi tiang garam. Apabila saya imbas balik, Jesus is there. Tuhan Yesus tidak pernah gagal memegang kehidupan saya. Seorang remaja muda, remaja cantik-cantik, handsome, you don't worry. Selagi kau ingat Yesus, selagi itu kau sadar, Tuhan Yesus begitu akan senantiasa sadar atau tidak sadar, Tuhan Yesus ada di sana. Haleluya. Dan sampai satu peringkat, saya pergi tingkatan 6, jumpa kawan-kawan yang juga rohani. Saya pergi ikut campus Kurser di sana. Kamu tahu kan dulu saya tidak boleh berada di depan. Saya betul-betul tidak boleh berada di depan.
Dulu kalau saya pergi di depan, saya akan menggeletar. Kalau saya akan suruh, biasanya guru BI lah suka terus suruh saya di depan. Mula-mula saya baca macam ni, lama-lama begini, terus gini itu buku, gegar. Saya memang ada macam sedikit itulah, tapi bukan makin senang. Tapi kalau mau bergegar begini, jadi bila sudah sampai tertutup, sudah mau kasih begini, itu guru masih macam jadi saya turun lagi, saya sambung lagi baca terus naik, terus itu juga senang. Miss Chow nama dia. Jadi bila saya masuk di kampus Kurset, dia punya latihan itu begitu. Kau akan pergi di depan. Ada masa kau akan pergi di depan dan kau akan baca itu 4 hukum rohani. Yang mau kasih baca sampai kasih mengerti kenapa kita jadi begitu, kalau kita jatuh dalam dosa dan Yesus itu macam mana sampai kita berdoa terima Yesus dalam masa 15 menit. Lama itu kan. Tapi jangan kamu risau, sekali saya ke depan dah sampai 3 menit sebab begini itu mimbar pun buku yang terus dia bilang Pastor Suleiman Galus, oh si ini turun nanti dia pingsan itu. Oh bukan dia yang cakap itu, ada satu pelajar nama dia si Oliver. Dia bilang, guru, pingsan itu. Dia bilang, begini. Terus kena bawa begini, anak kasih duduk. Penggelatar yang luar biasa yang saya bilang itu mimbar begitu kuat, tuh mimbar di sana kampus Kurset itu begitu kuat, itu ekor lagi kuat saya punya bergegar. Dan saya tidak boleh hafal itu 4 hukum rohani dengan mudah. Saya perlu struggle dalam hidup saya perlu pergi berkurung dalam tandas. Ingat enggak si Tracy yang sebelumnya tiba-tiba berteman berbulan di Dewi Remaja, dia masuk tandas berdoa. Tapi itu bagus dia berdoa. Saya ini berdoa karena menangis, bukan siapa Tuhan. Kenapa saya begitu? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya tidak macam orang lain yang boleh kata itu 4 hukum rohani 13 menit? Sangsara tidak boleh, bercakap pun tidak boleh, mau sebut firman Tuhan pun tidak boleh. Nah, bila saya imas kembali, I'm not who I am. Saya bukan siapa saya. Karena saya punya diri ini, waktu saya masa kecil-kecil dulu, saya terikat dengan itu nenek saya. Bila saya akan antar di tempat nenek saya dan dia menjaga saya karena kasih serah sama dia punya gimbalan. So, saya selalu mendengar yang di sini baik, di sini yang bilang biar MD, pukul. Kalau di sini MD. Dan saya tahu, bila saya mas balik semuanya itu karena mama menaburkan kasih Yesus dalam hidup saya, sementara ada yang mengikat saya. Tapi puji Tuhan, selepas saya bebas daripada semua itu karena firman Tuhan, karena kasih dan kuasa Tuhan, karena perjalanan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, baru saya tahu ini rupanya si Ernie. Ernie seorang yang dapat menghargai kependekan dia, ketinggian dia. Ernie yang dapat menerima seadanya diri dia. Ernie yang dapat mengasihi orang yang melukai dia secara terang-terangan, mempermalukan di hadapan umum. Saya pernah melalui itu. Tapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan saya dapat lalui benda itu. Saya dipermalukan, saya rasa bukan salah saya, karena saya rapat dengan itu orang. Ini masih dalam sesi kesaksian lah. Oleh karena saya rapat dengan itu orang, ini saya punya best friend saya rapat dengan bekas boyfriend dia, maka dia benci saya sama dia benci sama itu yang rapat dengan bekas boyfriend dia. So bila saya salam dia dalam ratusan guru yang mengumpul, dia simpan di punya tangan macam ni, terus yang menangis saya punya kawan-kawan. Saya sangat-sangat dipermalukan. Tapi karena kasih Tuhan dengan luar biasanya, selesai itu acara, saya pergi kedai, dia pun saya jumpa di kedai, mari pergi minum, memang saya ikut juga. Saya ikut juga itu orang. Macam budula kan, tapi apa dibilang firman Tuhan, yang itu yang dianggap budula kan, yang paling bijak dia. Jadi di sana apa yang saya mau share di sini ialah apabila kita mengenal Bapa, kita menjadi diri kita yang seutuhnya. Sekarang ini pun saya percaya Tuhan selalu memperbaharui pribadi kita, memperbaharui saya. Dan apa yang saya lihat, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Saya pernah kena fitnah.
saya ini begini. Sebelum itu orang sampai di rumah sudah kena cerita tentang pribadi saya semua yang negatif. Tapi apabila itu orang sampai di rumah 2 minggu dia observe saya, dia bilang tidak pun kok macam yang kita cerita. Dan bila itu orang datang balik pada saya yang berkatakan tentang saya itu, satu hari saya sharing di hadapan, selepas saja habis saya sharing, dia datang sama saya, dia menangis di bahu saya. Dan saya boleh menerima apa yang bukan dengan kekuatan saya, tapi saya dapat terima apa yang dia umpat saya, apa yang dia perburukan saya, bukan dengan kekuatan saya. Kamu tahu macam mana itu berlaku? Dalam 1 minggu lepas saya tahu begitu kan, itu orang bilang 2 minggu saya tengok kok tidak pun yang macam dia cakap. Saya tidak datang tunjuk muka itu orang. Saya ambil 1 minggu memuji menyembah Tuhan, itu saja saya buat. Tapi saya percaya itu bukan kekuatan saya, itu Roh Allah yang pimpin. Saya memuji menyembah Tuhan selama seminggu, dan apabila lepas saja saya sharing di hadapan, dia datang dan minta maaf dengan saya. Dan everything smooth, selesai dan tidak pernah terungkit selepas itu. Jadi sekali lagi saya katakan, apabila kita memiliki mengenal Yesus, kita mengenal siapa pribadi kita. Kamu pernah dengarkah yang dibilang berdoalah minta pasangan yang Tuhan mau, bukan yang kamu mau. Tapi apapun, dalam segala perkara Tuhan itu unik, dia akan campur tangan dalam segala perkara. Banyak juga saya nampak yang dia dapat, yang dia mau, dan mereka sangat berbahagia. Haleluya. Tapi apa yang saya belajar ialah siapapun pasangan kita itu, kita perlu Yesus. Kita hanya perlu Yesus saja. And Jesus is enough. Kalau masa-masa yang sebelum ini saya ada share yang saya berkomentar dengan seorang yang dari aliran lain, saya cakap Jesus is enough. Dia punya darah cukup untuk saya masuk surga. Tapi dia katakan we need to do this, baru kau boleh masuk surga. Jadi macam mana darah Yesus, saya bilang, dia tidak berani katakan itu tidak cukup, tapi dia katakan still kau perlu buat ini dan sebagainya. Jadi itu tidak apa, yang penting adalah Yesus itu sendiri. Kau kenal Tuhan Yesus, kita kenal Yesus. Nah, tapi kalau saya imbas lagi balik betul-betul kan semua, macam mana saya kenal Tuhan, macam mana apa semua, tiada ada yang dari diri saya begitu. Dari kecil lagi memang Tuhan sudah pakai mama bawa kami jadi beradik di gereja, walaupun bapak tidak suruh begitu, walaupun kami kena marah begitu. Dan lepas itu Tuhan pakai abang saya kirim firman Tuhan bertahun-tahun, dari dia bertobat di sana sampai di Dio, dia kirim surat semua tentang firman Tuhan. Dan Tuhan pakai orang-orang di sekeliling saya. Malah di asrama pun ada orang-orang yang kenal Tuhan yang membimbing saya, bawa saya pergi gereja, bawa saya macam mana begitu. Jadi bila saya pikir balik, tidak satu pun kaya saya punya usaha. Saya ada 2 best friend jadi sister. Dan itu yang Tuhan pakai untuk bawa saya mendekat kepada firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan pakai di keliling saya, dan memang bukan usaha saya. Dan kamu pernah gak kasih tahu yang saya lah lagi dulu kan, anak kasih tahu yang kau mesti begini dan begitu dan begini. Lama-lama kau jadi orang lain, kan? Tapi sebenarnya menjadi diri kita bersama Yesus menjadikan kita sangat berarti. Dulu saya bilang, kenapa saya hidup? Bakalah tujuan saya kenapa? Allah menurut Tuhan kasih lahir saya di dunia. Bertahun-tahun sudah dari kecil dari gereja, tapi masih lagi bertanya. Ya, saya tanya, apa tujuan saya? Apa Tuhan punya tujuan kasih lahir ini mama saya, ini bapak saya dengan keadaan ekonomi begini. Tapi puji Tuhan tahu, lepas ibu bapak kami bertobat, ekonomi di orang membaik, luar biasa. Jadi itu apa itu yang kenapa tujuan? Hanya melalui lagu saja Tuhan memberikan saya, berbicara dengan saya. Tujuannya hidupku, saya ingat tuh lagu. Ku sembahmu
sembahmu, Yesus, tujuannya hidupku menyembahmu, Yesus. Tapi akhirnya saya sadar, mau menyembah Tuhan pun saya tidak mampu. Kamu tahu kan? Selepas saya keluar daripada kampus Crusade, saya berusaha dengan sepenuh tenaga saya untuk bangun awal pagi, untuk baca firman Tuhan dan buat renungan. Dan apabila saya sampai di maktab, everything pecah. Mula-mula minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, I still there. Sampai satu tahap everything's lost, pecah semua. Akhirnya saya bertahun-tahun kemudian saya sadar, karena saya mau melakukan mengikut kehendak dan kekuatan saya. Haleluya. Dan saya balik kepada apa yang saya siapkan di sini, yaitu apabila kita mengenal Allah Bapa, kita mengenal diri kita sendiri. Kenapa? Sebabnya kita ini berasal daripada Allah, bukan berasal dari dunia ini. Tapi bila kita lost, kita tidak kenal siapa Tuhan itu. Tapi jangan risau, kita mengucap syukur, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang lost. Seperti Anda dan saya yang ada di sini. Nah, jadilah kalau ada kawan-kawan kita macam pelajar-pelajar kawan di sekolah yang lost, just mengucap syukur, Tuhan memang menjamah dia. Nah, jadi apabila kita lost dan kita berada di dunia ini, kita sesat. Oh, kita pikir inilah kita. Kalau orang bunuh, kita bunuh dia balik. Dia cungkil mata, saya cungkil mata dia balik. Oh, dia buat saya begini, saya pun mau buat dia begini. Tapi apa firman Tuhan katakan? Pembalasan itu milik dia. Ada itu kan? Jadi apabila kita tidak ada Roh Allah di dalam diri kita, semuanya menjadi sama seperti dunia ini. Kita tidak lagi menjadi sama seperti Yesus. Kita bukan lagi sama, tidak menjadi seperti itu. Jadi itu berbicara juga tentang lack of knowledge. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi bila kita kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan, we don't know who we are. Kita berasal dari Allah. Pada saat Allah menciptakan Adam, Dia hembuskan nafas Dia, memberikan roh kepada manusia. Dari mana itu semua? Dari Tuhan. Bukan dari dunia ini. Dunia ini adalah untuk kemewahan kita, untuk mencukupi. Tuhan pakai di keliling kita ini untuk terus memberkati kita. Tapi apa yang terjadi apabila Adam jatuh dalam dosa? Everything jadi kacau. Semuanya jadi kacau. Semuanya berhantakan. Kalau kamu ada nampak itu di kampus Crusade ini, sampai di latar belakang saya kan, dia ada 2 buku, satu buku kuning berdoa terima Yesus, satu buku biru berdoa menerima Roh Kudus, undang Roh Kudus, selalu memimpin. Dan dia ada ilustrasi di sana, dia ada bulat tanpa pimpinan Roh Kudus. Dia boleh jadi juga dia Kristen, tapi tidak minta dipimpin, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Everything itu bintik-bintik kacau di dalam itu pribadi kita. Everything kacau. Kamu ada nggak pengalaman kawan-kawan di sekolah seperti itu belajar? Kawan kamu kacau di pikiran. Tapi pada saat dia dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, dalam ilustrasi yang kedua itu titik-titik sangat tersusun dan kelihatan sangat damai. Nah, dia bilang itu quotes, benda yang indah itu hanya boleh dirasa, tidak dapat dilihat. Dan itulah yang kita rasakan, yaitu damai sejahtera apabila kita memiliki Yesus itu sendiri. Dan berbalik pada apabila kita mengenal kasih Bapa, kita mengenal diri kita. Dan mari kita teruskan siapa kita di dalam Yesus.
Siapa kita? Macam mana kita itu? Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita lihat siapa kita di dalam Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Masih ingat itu kudus apa yang dideskripsikan oleh Pastor Susan Hoover, yang diasingkan, yang dikhususkan. Nah, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa itu? Yang menghembuskan roh atau nafas dalam tubuh kita, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah sendiri, dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, kita adalah bangsa yang terpilih. Anda dan saya adalah yang terpilih. Selalu saya dengar, ini mau imbas balik lah masih muda-muda dulu. Dia bilang ke best friend saya dari SMK Bingkur. Jadi saya punya suami pun dari SMK Bingkur. Dia bilang sama-sama tingkatan. Dia bilang, pulitan kau kan Erni, kau dapat itu. Dia bilang, dapat apa? Saya bilang, dapat boyfriend. Kau tahukah itu pelajar terpilih? Pelajar terpilih. Jadi saya punya pemikiran di sana, kalau terpilih itu adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang dia bilang balik-balik naik pentas pergi terima hadiah nomor 1 saja. Dia bilang kambang laba juga kan, sebab kau tidak boyfriend sama yang begitu, yang laki saya laba sekarang. Jadi yang terpilih itu adalah yang begini. Dan di mana-mana perkataan itu digunakan. Boleh tahan itu kalau nama, dia bilang kawan saya dulu, saya tengok itu Erni, itu buku atur cara di sana SMK Kiningau di nama hari kecemerlangan kan. Dia bilang, terpilih, anak-anak terpilih pula bangkau kan. Dia bilang, ada saja nama Boni. Oh iya, saya bilang, mana itu buku? Saya kasih tengok. Oh iya, betul. Anak-anak buah kau terpilih, anak-anak pelajar-pelajar terpilih. Jadi kembang lah kamu ini. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi itu, Anda dan saya adalah terpilih. Sudah kena pilih. Waktu saya kena buang pergi di Dalit dulu, saya ada peluang tahu mau balik pergi di sini nak katakan. Sebab banyak kan guru besar yang kenal mama, kenal saya, yang bekas guru saya dulu jadi guru besar. Dia bilang, pergi tempat saya punya guru kurang nilai. Tapi apa yang berbicara dalam hati saya? I'm the chosen one. Saya terpilih untuk berada di tempat itu. So saya stay di sana untuk beberapa lama, dan puji Tuhan, peluang-peluang saya di sana adalah membawa itu murid-murid terima Tuhan Yesus. Sebelum saya harus tinggal di tempat, saya bawa dalam ada peluang Tuhan pakai saya untuk bawa itu budak-budak terima Tuhan Yesus. Dan apa yang ada dalam iman saya waktu itu, saya bawa budak terima Tuhan Yesus. Tanggung jawab yang sederes itu Roh Kudus yang buat. Dan puji Tuhan, bertahun-tahun kemudian saya balik lagi ke Abah, pemimpin bekas murid saya di sana di Dalit dulu, pemimpin di sana di puji Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih. No matter what, kita adalah orang yang terpilih. Dan Anda adalah imam. Mau dibaptis atau tidak, dalam roh kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita adalah raja, anak-anak raja. Jadi bagaimana kita di dalam Tuhan? Kamu pernah rasakah apabila kau ada Tuhan Yesus, you don't think dan yang kau itu simple lagi. Maksudnya macam mana? Cincai kamu cakap. Saya bagi ini kesaksian lah. Dulu ramai anak-anak bapak sana di rumah. Nah, jadi dia orang mulai datang di sana itu macam mana? Kau buat pergi di gereja kan, dia tidak peduli dia punya penampilan. Satu masa kami berkumpul dalam satu ruangan. Kita ini adalah anak-anak raja. Dari sana dia orang sedar, sis, kalau saya anak raja, saya tidak mau pakai yang
seluar pindik yang simpel pergi kebaktian dia bilang. Saya tidak pernah cakap bilang oh harus pakai begini, saya tidak cakap itu dari dalam diri dia. Saya ini putri raja. Saya tidak mau lagi berpenampilan macam itu. Rupanya saya ini putri raja. Dia macam ada ketertiban. Itu diri kita yang sebenar. Kita ada ketertiban. Nah, puji Tuhan. Dan seterusnya kita memang sudah dikhususkan. Kita bukan lagi milik dunia ini. Kita adalah anak-anak yang ditutupi dengan darah Yesus. Haleluya. Dan itu kita ada jubah. Sebab itu orang yang dulu ada saya juga itu di sini mimbar dulu. Ini orang ini dia mengamalkan itu yang begitu bah, yang ilmu-ilmu itu. Jadi dia cakap dengan saya, kok ada wasak putih dia bilang. Kan dia itu bilang ada yang bomo putih, bomo hitam gitu. Dia bilang kau ada ilmu putih, dia bilang. Terus saya bilang itu Roh Kudus tuh. Karena kau tidak mau ikut saja saya kalau kau nampak itu, kau beli stres itu dalam diri saya. Apa dia cakap? Kamu sesat, bah, dia bilang orang pun kamu bilang Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tapi sebenarnya Yesus itu adalah waktu saya budak-budak lagi katekis nulis ajar saya, Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Haleluya. Dan kita ini milik Allah sepenuhnya. Daripada itu, di sanalah kita, daripada kita mengenal siapa Yesus, kita kenal siapa diri kita. Itulah kita. Apa yang difirmankan Tuhan sekarang ini yang baru saja kita baca itu dalam 1 Petrus 2:9. Ini setitik saja siapa kita di dalam Tuhan. Sebenarnya ada luas lagi dan tidak terjangkaukan siapa Anda dan saya di dalam Tuhan. Seluas pribadi Yesus yang tidak akan pernah ditakar dengan apapun. Haleluya. Dan kita juga adalah orang-orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saya percaya, walaupun si bibi kecil saja macam saya, tapi dia melakukan perkara-perkara besar di tempat dia. Kita lihat saja diri kita sendiri. Coba kamu ingat balik, Anda telah melakukan perkara-perkara yang besar. Macam kesaksian Ibu Biani. Macam mana dia pakai itu poring-poring dulu daripada hikmat daripada Roh Kudus. Itu perkara besar. Benda-benda besar, dan perkara besar itu tidak terhad dengan benda itu saja. Kita adalah pribadi-pribadi yang seperti magnet, menarik orang kepada kita, mencurahkan masalah kepada kita. Dan apabila kita konsel mereka atau kita sharing dengan mereka sesuai dengan pimpinan Roh Allah, sesuai siapa pribadi kita di dalam Allah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar. Saya percaya anak-anak kecil juga dipakai Tuhan. Dan kalau macam kesaksian saya sebentar tadi, saya dipanggil daripada kegelapan kepada terang. Saya melewati tidak semestinya, tidak semua orang begitu, tapi saya akui saya memang melewati pembebasan. Saya melewati pembebasan disaksikan oleh kawan-kawan sekuliah dengan semaktab dengan saya di Penampang. Saya memang melalui itu, dan selepas itu saya mendapat karunia bahasa roh, dan di situ titik mulanya kehidupan saya berubah, dan saya melihat siapa diri saya di dalam Yesus. Nanti semestinya Tuhan itu unik, dan begitu juga Dia akan membawa kita daripada glory kepada glory. Nah, seterusnya siapa Anda di dalam Tuhan Yesus? Kita adalah orang-orang yang dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah di dalam kita dan kita di dalam Dia, Yesus itu sendiri, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ada saudara sebelum ini saya selalu juga nampak dia, tapi tiba-tiba satu hari saya nampak dia sangat berbeza.
Ada something yang berbeza dan mendamaikan, dan saya rasa dia sangat baik. Akhirnya baru saya tahu bahwa dia telah bertobat. Dia menjadi milik Yesus. Dia menyerahkan hidup dia pada Yesus. Dia bertuhankan Yesus sendiri. Puji Tuhan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup dia. Nah, berbalik dengan kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Simpel, saya mengungsikan juga pengalaman saya yang sudah juga saya mengungsikan beberapa lama dulu. Waktu saya ambil master pendidikan atau ijazah sarjana, dia tidak pernah pakai ijazah sarjana tua kan, tapi dia ada pakai ijazah sarjana muda. Nah, jadi itu waktu saya ambil sarjana tua lah. Saya ada beberapa orang kawan yang percaya betul-betul saya. Mau 5 orang lah begitu, 4 atau 5 orang lah, sangat percaya dengan saya. Boleh dorong kasih saja saya punya itu assignment, dorong begitu saja sama saya. Oh, kasih saya sama Prof, dia bilang. Makanya kalau orang yang kicik macam saya ini nampak jujur, tidak tanduk. Jadi saya mau pulang nih, dorong punya assignment. Sekali saya mau kirim sudah ini, saya kasih email sudah mulai. Saya baca, ya Allah, sebelum luar biasa juga kerja kursus di orang ini. Terus saya tinggal punya kerja kursus yang cepat saja kan. Sekali masih berpikir, Tuhan ini sebelah kalau saya jahat, boleh jangan saya kasih tukar nama saja. Apa sih itu tukar nama saja Pak? Tapi Roh Kudus itu kan kita ini dilengkapi dengan perbuatan baik. Tapi Tuhan saya bilang, apa sih mau buat macam ini? Tuhan Yesus saja pun sudah cukup, sudah terlampau baik untuk saya. Kenapa saya mau buat jahat lagi? I don't have any reason untuk buat jahat sama orang. Kenapa aku buat begitu kan? Pedih. Nah, jadi ada itu. Kita ada hati yang mengasihi, kita ada hati yang tulus, kita ada hati yang ikhlas, dan sekali keluar Rizal pun sama juga pun. Jadi saya belajarlah. Kalau kita buat sendiri memang punya, bukan kita sendiri, Yesus yang pimpin kita. Nah, jadi kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Kita menjadi konselor macam itu yang Tuhan Yesus pakai untuk konsel orang. Tiba-tiba kawan datang, nangis saya putus cinta Beron, saya putus cinta. Terus si Beron pun Tuhan pakai untuk konsel dia. Begitu. Jadi kita ini itu simpel punya. Ada banyak lagi perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan akan pakai kita. Dan itulah pribadi kita di dalam Yesus. Nah, kalau kita balik sedikit lagi, kita adalah orang-orang, kita naik sedikit yang tuna 2 Timotius ayat 16 itu, 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu sendiri, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baru juga saya cakap macam si Beron jadi konselor kan. Nah, jadi itulah pribadi kita di dalam Tuhan. Kita memiliki firman Allah yang dapat membedakan mana baik dan mana yang buruk. Dan kita juga dipimpin oleh Roh Allah apa keputusan yang terbaik untuk kita. Dan seterusnya mari kita lihat dalam Roma Roma 5 ayat 19. Nah, ini juga merujuk identiti kita di dalam Tuhan itu sendiri, di dalam Yesus. Semakin kita kenal Tuhan Yesus, semakin kita melihat siapa kita. Ayat 19. Jadi sama ini yang tadi punya firman Tuhan, beda yang tadi yang dia jatuh dalam dosa kan, Adam jatuh dalam dosa, rosak kita punya identity. Dan apabila Yesus hadir, mati untuk kita, bangkit untuk kita, memimpin kita melalui Roh Dia, itulah kita yang pribadi kita yang sebenarnya. Terdapat di firman Tuhan. Identiti kita yang sebenarnya adalah di bawah kekuasaan Roh Kudus. Jadi apabila Roh Kudus memimpin kita,
Roh Kudus berkuasa atas kita seperti kita punya lagu tadi, kau ambil alih seluruh hidupku. Itulah pribadi kita yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Allah. Dan sebelum saya berundur daripada mimbar ini, mari kita lihat lagi pribadi kita yang seterusnya, yaitu pribadi yang dikuasai oleh Roh Allah itu sendiri, yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sehingga 11. Dia punya tajuk kecil di sana, rupa-rupa karunia tapi satu roh. Baru juga saya katakan tadi, pribadi kita adalah pribadi yang dipimpin sepenuhnya oleh roh yang satu, yaitu roh Yesus sendiri, Roh Kudus kita bilang. Kita katakan Roh Kudus. Nah, mari saya baca sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Macam saya lihat itu dulu di roh keturunan. Dan ayat ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tiada yang dapat mengatakan seperti itu. Yang ada hanyalah pengakuan demi pengakuan dan menerima dan terus menerima karunia-karunia daripada Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Kenapa kita boleh mengatakan kami akui engkau mati bagi kami? Karena pimpinan roh. Nah, itu adalah pribadi kita yang mampu mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Saya pernah jumpa orang yang begitu. Tuhan bagi dia hikmat untuk membedakan roh. Dia tengok saja kalau ada orang kerasukan, dia tahu itu roh apa yang ada di dalam itu orang. Begitu. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini, lihat, siapa kita dalam Yesus itu sendiri. Kita adalah orang-orang yang ada karunia. Dan mungkin karunia kita berbeza-beza, tapi yang pasti adalah untuk melengkapi. Haleluya. Dan ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Itulah identiti kita di dalam Tuhan. Orang-orang yang memiliki karunia, bukan alang-alang. Kalau orang yang memiliki kata-kata karunia berkata-kata di hikmat, apabila dia mengatakan sesuatu pada masa dan tempat yang tepat, simple words yang hari-hari kau dengar pun itu akan menjadi sesuatu yang efek sama dia. Itu sangat menjadi berkuasa dalam hidup seseorang. Dan saya percaya di among kita ini, kita ada karunia-karunia itu. That's why kenapa kita utuh. Haleluya. Itulah apa yang ingin saya tekankan, itulah identiti kita. Dan perlu saya tekankan lagi, apa yang saya share pada hari ini, sebelum pun sampai satu titik, siapa kita di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup, Yesus Kristus di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau terus relakan dan mau menerima Roh-Mu sendiri memimpin kami. Karena itulah identiti kami ya Tuhan. Identiti kami di dalam Engkau ada dalam kami yang memimpin kami, yang membebaskan kami daripada ketakutan masa hadapan, yang membebaskan kami daripada pikiran-pikiran negatif kami, yang tidak mengikat kami dengan segala sesuatu yang menakutkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat dompet kami kosong, itu tidak mengikat kami Tuhan, karena kami tahu siapa identitas kami di dalam Engkau Tuhan. Pada saat kami sakit, kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak memiliki penyakit. Itulah identiti kami. Pada saat kami kekurangan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah kekurangan. Itulah identiti kami. Allah yang memberikan kami karunia ini, kami mau terima karunia khusus dalam setiap pribadi kami. Engkau menjadikan kami unik. Engkau mau menjadikan siapa kami sesuai kehendak-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang merencanakan kami ada di sini, ada di dalam keluarga kami, ada dalam lingkungan kami, ada dengan pasangan kami, ada dengan anak-anak kami. Di dalam Engkau, identiti kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah merencanakan yang kurang, yang temberang tentang pribadi kami, tapi hanya yang baik, yang terbaik dalam setiap kami dan membawa kebaikan bagi semua orang. Identiti kami diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Oh, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Betapa kami berharga di hadapan Tuhan, sehingga Engkau mau menjadikan kami lebih di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mencipta kami sesuai gambaran-Mu. Identiti kami adalah Engkau sendiri Yesus, yang sangat-sangat mengasihi kami, dan dengan darah-Mu yang tercurah melayakan kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. Dan melayakan kami memanggil Engkau Abba, ya Bapa. Itu identiti kami. Identiti kami adalah anak-anak raja. Kami ini adalah anak-anak raja di atas segala raja. Kami bukan orang yang remeh Tuhan. Kami bukan orang yang diperdekatkan, tapi kami adalah anak raja. Yesus raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Kami mau terima identiti kami dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, identiti kami yang Engkau rencanakan adalah untuk mencapai dan menciptakan perkara-perkara yang besar, mencapai perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mari saya undang para singers untuk bersama-sama saya membawa doa ini bersama dengan semua jemaat. Biar kita akui identiti kita dalam Tuhan.
adalah yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah yang mengambil sepenuhnya alih sepenuhnya kehidupan kita. Kita bawa doa ini. Terima kasih buat Roh-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih karena menyatakan lebih sungguh lagi siapa kami di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, di keliling kami ada banyak pribadi yang merindukan identiti sebenar mereka. Dan kami mengucap syukur, kami mau terima menjadi alat-Mu untuk menjamah mereka, menjadi saluran bagi-Mu. Karena Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau yang mengasihi semua jiwa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Serahkan kembali kepada pengacara.
Haleluya, puji Tuhan, kita semua bersyukur pada pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan yang begitu indah sekali. Ada sesuatu yang baru kita dengar, sesuatu yang memberi kita kekuatan demi kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita belajar siapa kita sebenarnya, identitas kita dalam Tuhan. Haleluya. Kita teruskan kepada perjamuan kudus. Kita bersyukur kesempatan bersama-sama dalam perjamuan kudus ini. Mari kita sementara kamu buka pelan-pelan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih kepadamu karena kami telah diberi kesempatan dapat menikmati perjamuan kudus ini lagi. Bapa, dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kami kembali bahwa 2000 lebih tahun yang lalu Engkau telah mati di atas kayu salib, dan sesuatu yang telah berlaku, sesuatu yang menjadikan kami anak-anak ketebusan, di mana karya penyelamatan Tuhan Yesus telah berlaku, dan darah Yesus yang telah mengalir telah menyucikan kami, memberikan kami identiti yang baru, yaitu bahwa kami adalah anak-anak kudus, kami adalah anak-anak ketebusan. Melalui pengorbanan Yesus, tubuhnya yang telah diserahkan telah menjadikan kami sembuh secara rohani dan secara batin dan secara rohani. Kami mengucap syukur Bapa karena semua itu telah menjadikan kami kudus di mata Bapa. Haleluya. Mari kalau sudah siap, buka, kita pegang roti di tangan kanan. Kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Mari kita angkat cawan sedikit, tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Sama-sama. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang terlalu indah ini dapat kami menikmati perjamuan kudus. Kami percaya Bapa, melalui perjamuan kudus ini kami disembuhkan, bukan saja dari segi fisikal, tetapi juga kami disembuhkan secara rohani. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mati di atas kayu salib demi untuk keselamatan kami semua dan semua umat manusia. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah mengambil tempat kami, mengambil segala-galanya yang tidak mampu kami lakukan, dan menggenapi itu semua untuk menjadikan kami layak di hadapan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur, kini kami hidup di bawah kasih karunia, di bawah naungan-Mu yang merdeka, yang menjadikan kami ahli-ahli kerajaan surga. Itulah identitas kami. Dan kami percaya ya Bapa, meniti kehidupan
setiap saat di mana kami berada, pasti kami sentiasa diberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, karena kami adalah milik Allah sendiri. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu, mukjizat-Mu terus berlaku di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada-Mu, karena kami kini hidup di bawah kasih karunia, kasih anugerah-Mu yang sentiasa hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita teruskan dengan persembahan. Kita memberi bukan karena kita supaya mendapat ganjaran daripada Bapa di surga. Ganjaran itu sudah kita dapat, tetapi kita memberi karena kita tahu Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Mari kita persilakan di Kedes Doris bahwa kita dalam doa. Dalam kerajaan surga kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau adalah sumber kami dari segala sesuatu Tuhan. Dan pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap apa yang kami telah lakukan semuanya itu karena Engkau terlebih dahulu telah memberikan kami sumber kesehatan, sumber ekonomi yang Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan. Maka dengan Tuhan kami mengucap syukur Tuhan dan mengembalikan pengucapan syukur ini dengan bentuk keuangan yang kami peroleh daripada apa yang sudah Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya apa yang sudah kami lakukan semuanya itu karena kasih karunia-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk mendapatkannya. Haleluya Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur. Amin. Sementara untuk mereka diajarkan, mari kita angkat lagu pujian ini nanti percaya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim pujian BMM yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan pasti menyediakan segala
yang terbesar untuk Anda semua. Dan kita percaya sepanjang minggu mendatang ini Tuhan pasti melindungi, memberkati, mengurapi, dan memberikan jalan pada kita sementara kita terus bekerja atau di mana aja kita berada. Kita percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya puji Tuhan. Dan melayani firman Tuhan pada minggu depan adalah saya sendiri, dan apapun siapapun yang melayani firman Tuhan ada sesuatu yang baru ataupun suspend untuk kita, karena kita tahu firman Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dan kita mengucap syukur, pasti minggu depan kita dapat bersama-sama lagi. Dan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita silakan pada Tuhan bahwa kita dalam doa. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu karena pada pagi ini kami sudah menikmati firman-Mu yang luar biasa. Engkau telah memberikan satu identiti bagi kami, bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Dan terima kasih anugerah-Mu, pimpinan-Mu, berkat-Mu yang begitu indah bagi kami nikmati. Dan kami tahu kami adalah anak-anak Rajani. Kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kebenaran kami bukan apa yang kami perbuat, tapi kebenaran kami adalah kebenaran Tuhan Yesus kami yang begitu besar, yang begitu indah, Raja segala raja bagi kami. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah pagi ini kami bersyukur Bapa. Bukan saja kami yang menikmati firman pada pagi ini, tapi kami tahu bila kami berada di luar sana, kami adalah anak-anak yang memberitakan tentang kabar baik-Mu kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Dan kami tahu mereka melihat pribadi kami, mereka tahu Tuhan Yesus ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang pada minggu yang mendatang ini, kami bersyukur kami sudah dipimpin Tuhan, berkati diurapi di kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami melakukan kerja dengan penuh sukacita, bukan dengan kekuatan kami, tetapi pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan Yesus, dan kasih anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kan kami menikmati dengan penuh sukacita segala kerja yang kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.